ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maulidiana, dan di sebelah saya atas nama Husna Hafifah, saya atas nama Nur Aiza Widianti, saya atas nama Sabda Purnawa, saya atas nama Herul Ihsan. Dan selanjutnya saya akan membacakan materi yang akan kami bawakan. Jadi langsung saja sebelum saya membacakan materi yang pertama, yaitu akad mudharabah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dan mencakup margin keuntungan yang telah disepakati. Margin keuntungan ini tidak dianggap sebagai bunga karena merupakan bagian dari harga jual yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalkan seorang nasabah ingin membeli mobil seharga 200 juta tetapi tidak memiliki dana tunai untuk pembelian langsung. Nasabah kemudian mengajukan pembayaran ke bank syariah dengan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank mendapatkan keuntungan 20 juta dari margin yang telah disepakati oleh akad murabahah. Sangat populer dari perbankan syariah karena transparansi dan kepastian yang ditawarkannya. Harga margin, keuntungan, dan jangka waktu pembayaran ditetapkan sejak awal. Selanjutnya, jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli, jual beli salam. Harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Dalam hukum, jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, antaranya surah Al-Baqarah ayat 282. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Husna Hafifah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dibacakan oleh Saudari Maulidiana, yaitu bagian C, akad istisna. Akad istisna merupakan akad jual beli berjenis pesanan, pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh sani atau penjual dan mustasni atau pembeli. Istisna paralel merupakan akad istisna yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan untuk memenuhi kewajiban pesanan tersebut diperlukan orang ketiga dalam pembuatan pesanannya. Harga dan spesifikasi barang dalam akad istisna harus dilakukan dan disepakati oleh penjual maupun pembeli pada awal akad. Selama jangka waktu akad, harga barang tidak dapat diubah kecuali melakukan kesepakatan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Apabila pesanan barang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau terdapat cacat, maka penjual wajib untuk bertanggung jawab atas kelalaiannya. Akad istisna paralel dapat terjadi jika konsumen atau pembeli tidak mewajibkan penjualnya untuk membuat barang sendiri, maka pihak penjual dapat melakukan akad istisna dengan pihak ketiga. Dalam transaksi jual beli online, akad istisna ini sering digunakan oleh para penjual yang melakukan metode dengan istilah PO atau pre-order, atau penjual secara custom, di mana penjual membuka kloter pesanan untuk membuat suatu barang dengan kriteria yang sudah ditentukan di awal, dan pembayaran dilakukan di muka saat pre-order dibuka. Pembeli harus menunggu hingga pesanan tersebut selesai dibuat. Selanjutnya bagian D, akad ijarah. Akad ijarah dapat diartikan sebagai suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna barang selama periode masa berlaku akad ijarah, yaitu setelah pembayaran upah sewa
tanpa diikuti oleh pergantian kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah adalah kontrak untuk menyewa jasa orang atau menyewa properti dalam periode dan harga yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad ijarah merupakan perjanjian penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang yang didasarkan pada transaksi sewa-menyewa. Pihak penyewa disebut mustajir, sementara pihak yang menyewakan disebut ajir. Ijarah dalam konteks tradisional tidak membuat properti berpindah tangan dalam dunia perbankan dan sektor keuangan. Istilah akad ijarah adalah kontrak sewa properti seperti tanah, rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lainnya yang disewakan kepada seseorang. Metode yang disewakan kepada seorang penyewa, metode pembayaran sendiri dilakukan dalam serangkaian pembayaran sewa dan pembelian yang bertujuan pada perpindahan kepemilikan properti dan pihak penyewa. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan bacaan poin B. Implementasi akad syariah dalam perdagangan internasional. Implementasi akad syariah dalam perdagangan internasional berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi perdagangan lintas batas, khususnya melalui akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam seperti akad jual beli, bagi hasil, akad sewa, akad utang piutang, dan jaminan. Akad murabahah adalah transaksi jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang dihendakinya. Dalam konteks perdagangan internasional, akad murabahah biasanya digunakan dalam skema pembiayaan ekspor-impor. Dalam perdagangan internasional, akad mudarabah digunakan antara pemilik modal dan pengelola usaha untuk mendanai proyek atau usaha yang melibatkan pihak luar negeri. Akad musyarakah juga digunakan dalam bentuk usaha patungan antara pihak dalam negeri dengan pihak luar negeri, di mana masing-masing pihak menanamkan modal dan berbagi keuntungan sesuai kontribusi modal atau kesepakatan. Musyarakah cocok digunakan untuk pembiayaan jangka panjang seperti investasi dalam proyek, infrastruktur, dan manufaktur lintas negara. Ijarah adalah akad sewa-menyewa yang sering digunakan dalam pembiayaan peralatan atau aset produktif dalam perdagangan internasional. Ijarah sering digunakan untuk menyewa alat-alat berat, kendaraan pengangkut, atau peralatan industri yang dibutuhkan oleh pihak yang tidak ingin memiliki aset tersebut secara langsung. Kafalah adalah akad penjaminan yang banyak diterapkan dalam perdagangan internasional sebagai bentuk jaminan untuk pembayaran atau penyelesaian transaksi. Bank syariah dapat memberikan jaminan kafalah kepada eksportir atau importir dalam hal pembayaran atau pengiriman barang. Misalnya, ketika importir dari negara A harus memberikan jaminan kepada eksportir dari negara B bahwa pembayaran akan dilakukan tepat waktu. Bank syariah dapat memberikan kafalah untuk meminimalkan resiko bagi eksportir. Wakalah adalah akad perwakilan yang memungkinkan pihak ketiga seperti bank bertindak atas nama pihak lain dalam mengurus transaksi. Wakalah biasanya diterapkan dalam proses administrasi atau logistik perdagangan internasional, di mana bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai wakil dalam mengatur proses pembayaran atau pengiriman barang. Implementasi akad-akad syariah dalam perdagangan internasional memungkinkan transaksi berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan beragam akad syariah, perdagangan internasional dapat dilakukan dengan lebih etis,
dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Di samping itu, peran lembaga keuangan syariah sangat penting dalam menjamin keberlangsungan transaksi internasional yang sesuai syariah. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Poin C, contoh kasus penerapan akad syariah dalam ekspor impor produk halal. Contoh pertama, contoh kasus murabahah dalam ekspor impornya produk halal. Sebuah perusahaan di Indonesia, PT Halal Nusantara, ingin mengimpor bahan baku halal dari Malaysia untuk produk kosmetik. Perusahaan ini bekerjasama dengan Bank Syariah melalui akad murabahah untuk mendapatkan pembelian bahan baku. Dalam hal ini, langkah murabahah atau Bank Syariah terlebih dahulu membeli bahan baku tersebut dari pemasok di Malaysia dengan harga pokok dan biaya pengiriman ke Indonesia. Kedua, penjualan ke PT Halal Nusantara. Bank Syariah kemudian menjual bahan baku tersebut kepada PT Halal Nusantara dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati. Keuntungan murabahah. PT Halal Nusantara dapat memperoleh bahan baku dengan pembiayaan yang pasti dan sesuai dengan prinsip syariah tanpa riba. Dalam skema ini, Bank Syariah hanya mengenakan keuntungan yang disepakati di awal atau fixed margin dan tidak ada bunga bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi ini juga diawasi agar seluruh bahan baku yang diimpor memenuhi standar halal dan thayyib. Contoh kasus kedua, contoh kasus wakalah dalam impor bahan makanan halal. Sebuah perusahaan distribusi makanan halal di Arab Saudi, Al Halal, ingin mengimpor daging sapi dari Indonesia. Untuk itu, perusahaan tersebut melakukan akad wakalah dengan Bank Syariah sebagai wakil atau agen untuk mengurus segala proses impor, termasuk logistik dan pembiayaan. Dalam hal ini, akad wakalah Al-Halal menunjuk Bank Syariah di Indonesia untuk bertindak sebagai wakil dalam melakukan pembelian daging dari produsen Indonesia, serta juga memastikan standar halal dan sertifikasi yang sesuai. Tanggung jawab Bank Syariah. Bank Syariah memastikan daging yang diimpor memiliki sertifikat halal dan memenuhi standar regulasi syariah di Arab Saudi. Yang ketiga, proses pembayaran. Setelah produk diterima, Al-Halal CO akan membayar seluruh biaya impor kepada Bank Syariah di Indonesia, termasuk juga biaya wakalah atau agen. Dan juga dengan ini, menggunakan akad wakalah, perusahaan eksportir dapat menghemat waktu dan memastikan seluruh proses berlangsung dengan standar halal. Bank Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dalam proses pengurusan dokumen impor dan pengiriman barang. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya serahkan kepada pemateri kelima. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Itu yang ketiga, contoh kasus kafalah dalam ekspor produk halal. Sebuah perusahaan makanan olahan di Malaysia, Halal Food SDNBHD, melakukan ekspor produk-produk olahan halal seperti nugget ayam dan sosis ke Uni Emirat Arab. Perusahaan ini bekerja sama dengan Bank Syariah dalam penerapan akad kafalah untuk menjamin kepastian pembayaran. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, akad kafalah. Bank Syariah di Malaysia memberikan jaminan kepada Halal Foods bahwa pembayaran dari importir di UEI akan diterima sesuai kesepakatan. Kedua, kepercayaan importir. Importir di Uni Emirat Arab percaya dan bersedia membayar secara bertahap karena Bank Syariah telah memberikan jaminan atau kafalah. Yang ketiga, pembayaran dan pelaksanaan akad. Setelah barang diterima oleh importir di Uni Emirat Arab, pembayaran dilakukan kepada Bank Syariah yang kemudian menyalurkannya kepada Halal Foods. Akad kafalah membantu menjamin pembayaran dari importir
dan dengan demikian mengurangi risiko keuangan bagi eksportir. Selain itu, Bank Syariah memastikan produk yang diekspor sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan standar kehalalan yang berlaku di negara tujuan. Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa akad syariah tidak hanya membantu memastikan transaksi bebas dari riba, tetapi juga menjaga standar halal pada produk yang diperdagangkan. Dalam konteks perdagangan internasional produk halal, akad-akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan kafalah memberikan keamanan transaksi serta memastikan produk yang diperdagangkan tetap sesuai syariah. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga membantu menjaga integritas produk halal di pasar global. Mungkin itu saja dari saya. Terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok saya. Itu contoh-contoh di atas menunjuk bahwa akad syariah tidak hanya membantu memastikan transaksi bebas dari riba, tapi juga menjaga standar halal dari produk yang diperdagangkan di dalam konteks perdagangan internasional produk halal. Akad-akad syariah seperti murabahah, wakalah, dan kafalah memberikan keamanan transaksi serta memastikan produk yang diperdagangkan tetap sesuai syariah. Hal ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tapi juga membantu menjaga integritas produk halal di pasar global. Baik, saya serahkan kepada teman kelompok saya semua. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi fisabilillah, astagfirullah. Assalamualaikum